Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Persis TV. Pemirsa, kali ini kita akan coba bahas mengenai latar belakang munculnya bid'ah. Seperti telah dibahas terlebih dahulu, yaitu pengertian sunnah dan juga pengertian bid'ah. Sebagaimana dalam bahasan yang lalu, bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh sebelumnya. Sesuatu yang dilaksanakan dalam ibadah tanpa contoh dari Rasulnya. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa latar belakang munculnya bid'ah itu? Pemirsa, perlu kita juga pahami bahwa setiap orang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat, tidak tersesat kepada aliran-aliran yang menyesatkan, dan itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW juga berwasiat kepada kita dengan sebuah hadis, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyih. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, dan kalian dijamin tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hadis yang merupakan jaminan dari Rasulullah SAW. Apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dijamin tidak akan tersesat dan dijamin selamat dunia dan akhirat. Terutama dalam kaitannya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah, karena memang kita sebagai manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Keselamatan ibadah kita tergantung kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena ibadah kita akan selamat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak perlu diragukan lagi bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah kunci keselamatan dan tidaklah terjerumus ke dalam bid'ah atau kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan bahwasanya kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekaitan dengan turunnya ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan pula sebuah hadis Rasulullah SAW terkait dengan turunnya ayat itu. Pada saat itu Rasulullah SAW menggariskan satu garis ke depan, satu garis. Yang dimaksud satu garis ini, hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalanku yang lurus. Setelah itu Rasulullah SAW menggaris ke kanan dan ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Rasul menyatakan bahwa jalan yang satu garis ke depan itu adalah sirati mustaqimah, jalan yang lurus, maka ketika beliau menggaris ke kiri dan ke kanan, inilah jalan yang dalam jalan itu ditunggangi oleh setan, dan setiap jalan itu ada setan.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah SAW, dan ini adalah ada beberapa jalan yang ke kiri dan ke kanan tersebut yang oleh beliau dikatakan ada setan, yang senantiasa setan itu mengajak kepada manusia kepada jalan yang tersesat. Maka ketika belok kanan dan belok kiri tidak mengikuti jalan yang lurus, agama Islam yang lurus, yang oleh Rasulullah SAW diwasiatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka ketika belok kanan dan belok kiri tidak mengikuti jalan yang lurus, maka ia akan tersesat. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah ini sirati mustaqimah, jalan yang lurus. Kenapa muncul pertanyaan, kenapa muncul jalan-jalan yang lain, yang sesat ataupun yang menyesatkan? Apa penyebab utama? Kenapa muncul sampai seperti itu? Rasul tadi, ketika Rasul menerangkan sirati mustaqimah, ketika beliau menggariskan ke kanan dan ke kiri, dan ke kanan dan kiri menunjukkan jalan yang sesat, dari dulu pun Rasul sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa pasti ada kesesatan-kesesatan yang terjadi kepada umatnya. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih penyebabnya munculnya bid'ah itu? Salah satu, ya, boleh katakan nomor satu, munculnya bid'ah itu karena ketidaktahuan atau kebodohan tentang hukum-hukum Islam. Pemirsa, seiring dengan perjalanan waktu yang terus berjalan, terus kita lalui, sedikit demi sedikit menjauhkan manusia dari risalah Islam. Karena dalam perjalanan waktu itu banyak ulama-ulama yang meninggalkan zaman itu sendiri. Di internal kita saja banyak ulama-ulama Persis yang kemudian beliau wafat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi beruntung di kita, tidak ketika ulamanya wafat, karena kita punya pesantren, muncullah ulama yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pemirsa, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita terjadinya kebodohan itu bagaimana. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadihi, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya langsung dari semua hambanya, akan tetapi mengambilnya dengan mewafatkan para ulama. Jadi Allah tidak mencabut ilmu langsung, tapi mewafatkan orang-orang yang memiliki ilmu atau yang disebut ulama itu sendiri. Sehingga jika tidak tersisa seorang ulama pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ketika mengangkat pemimpin yang bodoh, maka pemimpin itu ditanya, dan lalu pemimpin-pemimpin yang bodoh itu berfatwa tanpa dibarengi dengan ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Pemirsa, ternyata ketidakpunya ilmu itu, kata Rasulullah SAW, akan sesat dan menyesatkan. Jadi walhasil, kenapa munculnya bid'ah? Kenapa munculnya aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan?
kalau bukan kebodohannya tentang ilmu agama itu sendiri. Di gambaran hadis di atas adalah bila yang berilmu sudah tidak ada atau sulit didapatkan, maka akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Dan pemimpin itu, pemirsa, yang mempunyai otoritas membuat kebijakan. Baik itu yang di kota maupun yang di desa. Biasanya masyarakat akan mengangkat seorang tokoh, dan bagaimana tokoh itu bodoh terhadap agama dan melakukan ibadahnya menurut dia sendiri yang tanpa didasari oleh keilmuan dalam agama, maka tidak akan ada yang bisa meluruskan hal tersebut kecuali ilmu dan para ulama. Maka apabila ilmu dan para ulama telah hilang, maka terbukalah pintu-pintu yang disebut dengan bid'ah dan kesesatan itu sendiri. Dalam konteks hadis tersebut, kalau ulama sudah tidak ada, kalau ilmu sudah tidak ada, maka muncullah perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya, alias bid'ah, dan itu menyesatkan. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Sekarang yang nomor dua. Apa yang kemudian penyebab munculnya bid'ah? Di antaranya adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu adalah penyebab utama dari munculnya bid'ah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita dalam surat Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Maka jika mereka tidak menjawab terhadapmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Jelas ayat ini. Kalau tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, berarti mereka mengikuti hawa nafsunya. Sementara dalam ayat itu disebutkan, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Jelas kepada kita semuanya. Ketika akar persoalan bid'ah itu muncul atas dasar hawa nafsu, maka tidak ada sesuatu pun yang dikatakan tidak sesat. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain juga Allah menyebutkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilaha hawa wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawatun faman yahdihi min ba'dillahi. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci hati pendengaran dan mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapa yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kesesatan itu? Pemirsa, ini juga jelas lagi. Apabila hawa nafsunya dijadikan Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan membiarkan kesesatannya. Jadi orang yang beribadah diukur dengan hawa nafsu, maka itu adalah ibadah sesat. Dan bid'ah itu hanya merupakan bentuk nyata dari hawa nafsu yang diikuti. Pemirsa, ada yang nomor 3 lagi. Apa penyebab munculnya bid'ah itu? Yaitu asabiyah terhadap orang-orang tertentu, aliran-aliran tertentu. Pemirsa, barangkali kita harus kita pahami dulu apa itu asabiyah. Asabiyah adalah fanatisme golongan yang membabi buta atau fanatisme terhadap pendapat orang-orang tertentu yang kemudian akan dijauhkan dari dalil yang qat'i.
menentang al-haq. Ketika itu Allah berfirman juga dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dan dari nenek moyang kami sendiri. Walaupun sebetulnya nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini asofia. Jadi ketika diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka akan menjawab, kami hanya melanjutkan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Walaupun sesungguhnya nenek moyang mereka itu tidak di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan orang-orang asabiyah pada saat ini. Apabila mereka diajak untuk mengikuti kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta membuang jauh apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu, mereka berhujjah, mereka berdalih bahwa ini sudah tradisi dari bapak-bapak dan nenek moyang mereka sendiri. Atau bisa jadi mereka berdalih bahwa ini merupakan mazhab kami, aliran kami. Pemirsa Persi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa? Kenapa munculnya bid'ah itu? Yang keempat, menyerupai orang-orang kafir. Kita mungkin sering mendengar kata tasyabuh. Ya. Sering kita mungkin mendengar kata tasyabuh yang artinya tasyabuh itu menyerupai. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda begini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai terhadap satu kaum, maka itu termasuk daripada mereka. Siapapun orang menyerupai satu kaum kepada agama lain, maka orang itu seperti yang beragama itu sendiri. Pemirsa Persi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini merupakan penyebab paling kuat yang dapat menjerumuskan kepada bid'ah, menjerumuskan kepada kesesatan. Hal ini jugalah yang menjadi realitas saat ini. Sungguh kebanyakan kaum muslimin telah mengikuti orang-orang kafir dalam amalan-amalan bid'ah seperti merayakan hari raya, hari kelahiran. Ini yang di umat Kristen disebut Natal. Dan kemudian disebut dengan ulang tahun. Atau dalam bahasa Arabnya disebut maulid atau muludan. Pemirsa Persi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Natal memperingati hari kelahiran dalam bahasa kita seperti itu. Itu tradisi atau upacara ibadah yang dilakukan umat Kristiani. Dan kemudian ngerembes ke umat Islam. Maka umat Islam pun melakukan seperti itu. Mengikuti ibadah seperti yang dilakukan oleh umat Kristiani itu. Kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang tasyabbuh menyerupai satu kaum, maka orang itu persis kaum itu. Ada lagi pemirsa Persi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Seperti upacara kematian yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama atau dalam kebiasaan orang-orang Tionghoa, kemudian dalam umat Islam disebut juga dengan hari ketiga, kemudian hari ke-7, hari ke-40, kemudian hari ke-100 dan hari ke-1000. Itu disebut upacara-upacara kematian. Apabila seseorang meninggal, maka ada upacara hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Ini muncul bukan umat Islam. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena tidak ada satu hadis pun yang menerangkan, jauh-jauh dari Al-Quran tidak mungkin kita dapatkan yang menerangkan hal seperti itu. Hadis pun tidak ada satupun hadis pun yang menyatakan hal tersebut. Dan tidak ada satupun hadis yang menceritakan tentang
Apakah Rasulullah SAW juga diupacarakan seperti yang saya sebutkan tadi, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000? Tidak ada satupun hadis yang menerangkan seperti itu. Padahal Rasulullah SAW paling dicintai oleh para sahabat. Dan kita pun tidak akan menyamai rasa cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah mereka melakukan terhadap orang yang dicintainya itu, mengadakan upacara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Tidak ada satupun, pemirsa. Nah, dari mana asal-usulnya? Saya katakan, itu bukan tradisi ataupun upacara ibadah umat Islam. Karena kalau kita mencari-cari alasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan tidak dapatkan seperti itu. Seperti apa yang saya katakan tadi. Kemudian pemirsa, contoh satu lagi. Ada istilah tahun baru di kita. Istilah tahun baru yang itu merupakan upacara ibadah umat Kristiani. Pada setiap tahun baru, mereka melakukan upacara tersendiri. Mereka gembira riang menyambut datangnya tahun baru itu pada jam 12 malam. Sambil mereka bergembira riang menyambut kedatangan tahun baru itu. Karena memang itu seperti itu. Kebiasaan mereka yang mereka lakukan. Dan kemudian, umat Islam pun ikut-ikutan melakukan seperti itu. Seperti mereka melakukan tahun baru pada tanggal 1 Muharram. Ikut-ikutan. Sekali lagi, kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara latar belakang munculnya bid'ah itu, pertama, karena kebodohannya terhadap agama, karena mengikuti hawa nafsu, karena asobiyah atau fanatik terhadap satu golongan satu orang. Yang keempat adalah melakukan kelakuan seperti upacara ibadah orang-orang di luar Islam. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, inilah di antara contoh-contoh yang dimaksud dengan latar belakang kemunculannya bid'ah. Itulah yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu ya'khuzu biyadina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.